Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku. Pada video pembelajaran kali ini, aku akan membahas mengenai materi yang ada pada pragmatik, yaitu deiksis. Apa sih deiksis itu dan apa saja jenis-jenisnya? Yuk simak bersama pembahasannya, semoga dapat dipahami dan selamat belajar. Nah, yang pertama ada pengertian deiksis. Istilah deiksis secara asal kata diambil dari bahasa Yunani, yakni dari kata deikitos yang artinya menunjuk atau menunjukkan. Secara umum, deiksis digunakan untuk menunjuk sesuatu pada kalimat yang diucapkan maupun ditulis. Sesuatu yang ditunjuk ini bisa menunjukkan benda, orang, tempat, dan bisa juga menunjukkan waktu, tergantung konteks di dalam kalimat. Adapun pengertian deiksis menurut para ahli, yang pertama menurut Chayr 2010, ia mengatakan bahwa deiksis adalah hubungan antara kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Sedangkan menurut Kaswanti Purwo pada tahun 1984 menjelaskan bahwa sebuah kata dikatakan deiksis apabila referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung pada siapa yang menjadi pembicara dan lawan bicara, serta tergantung pada saat dituturkan kata itu. Adapun menurut Alwi pada tahun 1993, ia menjelaskan bahwa pengertian deiksis merupakan gejala semantik yang hanya dapat ditafsirkan acuannya atau rujukannya dengan memperhitungkan situasi pembicara. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis deiksis. Yang pertama ada deiksis persona. Deiksis persona adalah acuan yang ditunjukkan oleh kata ganti persona tergantung dari peranan yang dibawakan peserta tindak ujar. Deiksis persona menerapkan 3 pembagian dasar, yaitu yang pertama kata ganti orang pertama, ada saya, aku, kami, dan kita. Dan yang kedua kata ganti orang kedua, ada kamu, anda, dan kalian. Sedangkan yang ketiga kata ganti orang ketiga, ada dia, ia, nya, dan mereka. Yang kedua ada deiksis tempat. Deiksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang atau tempat dipandang dari lokasi orang atau pemeran dalam peristiwa berbahasa itu. Deiksis tempat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yang dekat kepada pembicara, di sini atau di sini. Yang kedua, yang bukan dekat dengan pembicara, di situ atau situ. Dan yang terakhir, yang bukan dekat kepada pembicara dan pendengar, di sana atau sana. Yang ketiga ada deiksis waktu. Deiksis waktu adalah jenis selanjutnya yang sesuai dengan namanya. Deiksis ini adalah kata dalam suatu kalimat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Waktu yang dimaksudkan berdasarkan bentuk kala, yaitu waktu sekarang, sudah lampau, dan akan datang. Contoh katanya kemarin, sekarang, dan besok. Yang keempat ada deiksis wacana. Deiksis wacana ialah rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Deiksis wacana mencakup anafora dan katafora. Anafora yakni penggunaan kata yang menunjuk pada suatu hal yang telah disebutkan, sedangkan katafora yakni menggunakan kata yang menunjuk pada suatu hal yang akan disebutkan. Contoh anafora, Ani sangat rajin membaca, karena itu dia mempunyai banyak wawasan yang luas. Kata itu merujuk pada suatu hal yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu rajin membaca. Contoh katafora, halaman berikut membahas tentang fungsi organ-organ tubuh manusia. Kata berikut merujuk pada hal yang disebutkan di akhir kalimat atau wacana, yaitu pembahasan halaman berikutnya. Dan yang terakhir ada deiksis sosial. Deiksis sosial jenis kata di dalam kalimat yang digunakan untuk menunjuk seseorang yang dipengaruhi oleh situasi sosial di masyarakat.
Deksi sosial mengungkapkan atau menunjukkan perbedaan ciri sosial antara pembicara dan lawan bicara atau penulis dan pembaca dengan topik atau rujukan yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Selain itu, deksi sosial juga ditunjukkan oleh sistem honorifics atau sopan santun berbahasa. Misalnya penyebutan pronomina persona atau kata ganti orang seperti kau, kamu, dia, dan mereka, serta penggunaan sistem sapaan dan penggunaan gelar. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang aku bagikan dan jelaskan dapat membantu teman-teman untuk memahami apa itu deksis. Sampai bertemu di pembahasan lainnya. Bye-bye.